zakati qahran, bolehnya mengambil zakat secara paksa. Ini kalau dia hamil. Wali Muslimin, dan itu bagi riwayat Imam Muslim, redaksinya laisa fil abdi. Nah gitu, beda sedikit. Laisa, tidak ada itu fil abdi, di dalam budak, apa sedekahun zakat, illa sedekahul fitri, kecuali sedekah fitrah. Kesimpulan hadisnya, nah ini yang kemarin belum diterangkan. Pertama, bahwa wujubu zakatil fitri ala sayyidi an abidihi mutlaqan sawa'un kanu lil kinyati ambit tijarati, yaitu wajibnya tuan, ya, pemilik budak untuk menzakati budaknya, zakat fitrah, membayari zakat fitrah, baik itu apa namanya, budak-budak itu merupakan simpanan, artinya yang tidak dijual, ambil tijarati, atau itu untuk dagangan. Karena budak itu kayak barang, bisa diperjualbelikan, ya. Manusia setengah barang, makanya bisa dijual belikan. Yang kedua adalah wujub zakati fi qimatil abidi idza kana litijarati, li'anna zakatal tijarati wajibatun bil ijma'i wal ibrata bil khilafi dhahir fil khayli. Jadi wajibnya zakat untuk yang budak dijadikan sebagai komoditas. Jadi komoditas untuk perdagangan. Ada orang memang kerjaannya itu jual beli budak, ya, jual beli budak. Maka itu nanti ada zakatnya, karena zakat perdagangan. Jadi sering saya sampaikan biasanya bahwa orang beli tanah itu tidak wajib zakat, orang menjual tanah juga tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli tanah wajib zakat. Orang membeli mobil tidak wajib zakat, orang menjual mobil tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli mobil wajib zakat. Orang beli motor, umpamanya apa namanya yang mahal itu, mobil Harley Davidson, umpamanya yang 1 miliar, tidak wajib zakat. Orang menjual itu juga tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli motor wajib zakat. Pokoknya asal memenuhi apa namanya nisab dan haul, maka termasuk komoditas apa saja kalau sifatnya itu tijarah, jual beli, maka wajib zakat. Ya, jual beli beras, jual beli kedelai, jual beli, termasuk jual beli budak. Ada, kalau dulu ada profesi jual beli budak, maka juga wajib zakat. Yang ketiga adalah adam wujub zakat fil abidi idza kanu lil kinyah. Jadi kalau orang beli budak tapi tidak untuk diperjualbelikan, maka ya tidak wajib zakat. Sama dengan orang beli mobil mahal, Ferrari umpamanya, Lamborghini,
atau apalah yang mahal-mahal itu tidak wajib zakat. Kayak mobilnya Sahroni itu lah mahal-mahal. Mobilnya Sahroni itu mahal-mahal semua, ya. Tidak wajib zakat, ya gitu. Tapi kalau jual beli wajib zakat. Nah, jadi kalau hanya dipakai tidak wajib zakat. Pan kayak Sri Sultan, apa namanya, Bolkiah itu mobilnya itu ada berapa ratus Ferrarinya yang edisi apa namanya terbatas, yang produksi terbatas. Iya tidak wajib karena nggak dijual belikan, ya tidak wajib zakat. Jadi kalau panjenengan mamanya beli tanah, niatnya begini, beli tanah nanti kalau apa namanya, kalau untuk investasi kan biasanya ya, untuk investasi karena tanah itu tidak bisa turun naik, kalau ada nanti ada yang beli, saya jual dengan harga pokoknya untung, itu berarti niat dagang. Nanti kalau dijual berarti wajib zakat, ya, kalau dijual wajib zakat. Kalau pingin apa namanya, pokoknya beli gitu aja, beli tanah, nanti pikirannya entah nanti untuk anaknya atau untuk cucunya atau untuk siapa, nah gitu. Nah, kalau ternyata ada yang nawar mahal dijual, enggak apa-apa, enggak wajib zakat itu. Kalau tidak niat jual beli tadi itu. Kemudian ada wujubi zakat fil khail mutlaqan. Nah, fil khail itu namanya tidak wajibnya zakat fil khail. Fil khail itu adalah kuda. Kuda itu zaman dulu ya alat transportasi. Ya kalau sekarang itu ya kendaraan itu. Kendaraan itu. Orang beli kendaraan tidak wajib zakat kalau tidak diniati ya bijarah tadi. Wa bihi qala al-jumhur wa fassala Abu Hanifah fa qala tajbu zakat bil khayl idza kanu dzukuran wa inathan sa'imatan. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, apabila kuda itu kuda jantan atau perempuan atau betina yang dikembala itu wajib zakat. Nah, gitu. Ini menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu corak fikihnya itu rasional, karena beliau itu tempatnya jauh dari dalil. Beliau itu tempatnya di Irak. Nah, di Irak. Jadi waktu itu kan ya namanya Irak, Madinah itu jauh ya, alat transportasinya sulit dan tidak seperti sekarang. Makanya sumber-sumber hukumnya itu tidak terlalu banyak, makanya kemudian lebih mendasarkan pada rasionalitas. Nah, sedangkan mazhab Maliki itu yang bertempat di Madinah, maka itu dalil banyak sekali karena memang Rasulullah itu tempatnya di Madinah. Makanya sampai-sampai amalu ahli Madinah, amaliyah kegiatan apa namanya penduduk Madinah itu jadi masdarun min masadiril ahkam, menjadi salah satu sumber dari sumber hukum. Nah, saking banyaknya dalil ya, karena Nabi itu adanya di Madinah, jadi orang tahu, oh Rasulullah begini, Rasulullah begini, jadi dalil. Maka dulu ada dua kelompok mazhab besar, yaitu mazhab ahli ra'yi dan mazhab ahli hadis. Yang satu kontekstual, yang satunya tekstual. Nah, itu. Kemudian kalau debat seringkali ketemu kan ketika di Makkah itu, ketika haji ketemu sering terjadi perdebatan. Seringkali yang hanya tekstual kalah.
yang tekstual kalah. Lah Imam Syafi'i membaca fenomena itu, makanya Imam Syafi'i belajar kedua-duanya. Kepada Imam Malik belajar langsung kepada Imam Malik, kemudian kepada mazhab Imam Syafi'i juga belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Karena Imam Syafi'i itu tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat berbarengan dengan lahirnya Imam Syafi'i, makanya tidak ketemu. Akhirnya ngajinya kepada muridnya, yaitu Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, makanya beliau belajar dari sisi madhab ahli ra'yinya itu, beliau dari Madinah kemudian belajar ke Irak. Nah, gitu. Sudah alim, sudah ulama besar sebetulnya, tapi tetap belajar. Ya, tetap belajar. Ini udah ulama besar, sudah sering mewakili Imam Malik, itu beliau masih belajar. Ya. Nah, sampai ketika belajar di Irak, beliau punya murid Imam bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau ketika belajar itu saja sudah punya murid yang juga alim, ahli hadis. Ya. Makanya Imam Syafi'i kemudian membangun mazhab sendiri. Ya, kemudian saya bikin mazhab sendiri gitu. Beliau itu merumuskan dari dua mazhab ahlul ra'i, mazhab ahlul hadis. Kemudian beliau itu berada di tengah-tengah, sintesa antara tesa dan antitesa Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tadi itu. Makanya kemudian Imam Syafi'i itu dapat sebutan Nasirus Sunnati Waddin, penolong sunnah dan agama. Di Fathul Qarib itu ada itu Nasirus Sunnati Waddin, karena beliau mampu mengkompromikan itu, dan kalau debat menang karena dua-duanya diambil. Ya. Nah, punya murid Imam Ahmad bin Hanbal yang punya kitab Musnad Hadis, ahli hadis. Nah, kita ini kadang-kadang itu ya karena sudah terlanjur dipanggil ustadz itu aja nggak mau belajar. Ya, udah kadang dipanggil tat, kadang dipanggil tat itu udah akhirnya nggak mau belajar. Apalagi sudah diundang ceramah ke sana kemari, nah itu malah nggak mau belajar karena sudah terlanjur dipanggil kiai dan sebagainya. Nah, an Bahzi bin Hakimin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa jaddi, qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh fi kulli sa'imati ibilin, itu di dalam unta kembala, ada unta yang dikembala, fi arba'ina, di dalam 40 bintu labunin, zakatnya adalah bintu labun. Ya, bintu labun itu unta yang umur 2 tahun masuk tahun ketiga. La tufarraqu, tidak dipisahkan apa ibil unta tadi, an hisabiha, dari
dari hitungannya ibil. Man siapa orang itu atoha, memberi siapa manha kepada ibil, muttajiron khalih orang yang berdagang biha dengan ibil, falahu maka itu bagi man ajruha pahalanya, pahalanya ibil tadi itu. Waman mana'aha, dan siapa orang itu mana'a mencegah siapa manha kepada ibil, fa inna maka sesungguhnya kita itu akhiruha, orang yang mengambil ibil. Wasyatro malihi, dan separuh hartanya mal, azmatan khalih hak yang wajib, min azamati rabbina dari hak-hak atau kewajibannya Tuhan kami. La yakhillu tidak halal, la yakhillu tidak halal li abli Muhammadin bagi keluarga Nabi Muhammad, bagi keluarga Nabi Muhammad. Minha dari zakat apa syai'un sesuatu. Rawan meriwayatkan beberapa hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Abu Dawud, wa Nasai dan Imam Nasai, wa Sahhahu dan menganggap sahih kepada hadis siapa Al-Hakim, wa Allaqa dan menggantungkan siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, al-qawla pada pendapat di dan hadis ala thubutihi atas tetapnya hadis. Dan bahwa langsung kesimpulan aja. Pertama adalah wujubu zakatil ibili fil ibili as-sa'imah. Jadi wajibnya zakat unta itu adalah unta yang dikembala. Sapi juga sapi yang dikembala, kambing juga kambing yang dikembala. Jadi kalau di sini katakan orang punya kambing, ya, tapi tidak dikembala, diberikan makan, dicarikan makan dan sebagainya, maka tidak wajib zakat, ya, tidak wajib. Punya sapi juga begitu, kalau tidak dikembalakan tidak wajib zakat. Demikian halnya unta, unta juga begitu, tidak wajib zakat. Kalau tidak kalau dikembalakan, tidak dikembalakan. Yang kedua adalah nahyul khalifaini an tafriqil ibili, larangan untuk dua orang yang bersekutu yang mencampurkan. Jadi ada kerjasama model unta, umpamanya yang sini 20 unta atau kambing atau sapi, yang sini juga terus digabungkan. Nah, ketika ini tidak boleh kemudian nanti kalau untuk menghindari zakat, kan itu 1 tahun nanti dipisah. Kalau dipisah ini kan berarti tidak wajib zakat. Kalau dicampur baru wajib zakat. Contoh gini, Pak Amin punya kambing 20, kemudian nanti Mas Wisnu punya kambing 20, kerjasama bikin satu kandang.
1 kandang. Lah ini walaupun belum berkembang, kalau sudah 1 tahun wajib zakat karena 41 nisab. Lah tidak boleh diakali begini. Nah, mulainya umpamanya Januari, nanti akhir tahun mestinya kan Desember akhir, Desember awal itu udah dipisah. Dah sekarang kita masing-masing aja. Akhirnya kembali 20, kembali tidak wajib zakat. Tapi kalau dijadikan 1 wajib zakat. Rogbatan fi adami ikhraj zakat, karena menginginkan supaya tidak bayar zakat. Auqillatiha, atau sedikitnya zakat. Jadi ini namanya ya tidak kewajiban, tapi itu ngakali hukum namanya. Tidak wajib zakat, tapi itu adalah mengkhilah hukum. Jadi ya sering-sering yang saya sampaikan itu, umpamanya ada orang punya warung, punya toko umpamanya motor lah atau apa gitu. Mestinya kalau bukanya per 1 Januari, nanti mestinya akhir Desember harus dihitung. Ya, harus dihitung. Kemudian kalau mencapai 1 nisab wajib dizakat. Nah, tapi orang ini karena pernah ngaji, ngerti caranya, bagaimana cara ngakali hukum ya. Kayak pengacara kan bagaimana kemampuan ngakali hukum. Akhirnya ya tadi, sebelum jatuh tempo dikasihkan anaknya. Setelah dikasihkan anaknya, maka berarti gugur, tidak wajib zakat karena dihitung dari 0, kayak SPBU itu kembali ke 0. Setelah kembali ke 0 kemudian diminta tokonya itu oleh bapaknya, jadi mulai dari 0 lagi. Nanti kalau akhir tahun gitu lagi dikasihkan anaknya lagi, setelah itu diminta. Nah, ini untuk khilah tadi, ngakali hukum tadi. Makanya katanya itu nanti di akhirat itu nggak masuk neraka orang itu, tapi dimasukkan tong-tongnya, dimasukkan neraka. Orangnya dimasukkan tong, tapi tongnya gelundung ke neraka. Dicana malah, lo dosa saya apa? Katanya, kamu udah dosa nggak apa-apa, lo kok saya dimasukkan ke neraka? Lo enggak, saya itu masuk saya masukkan tong ke neraka, di dalam salahnya sendiri ada kamu. Yang ketiga adalah at-targhibu fi ikhlasin niyati fi i'ta'i zakat ibtigha'a li mardhatillahi ta'ala. Jadi memotivasi, menyenangkan supaya ikhlas dalam niat itu di dalam menunaikan zakat, karena untuk mencari ridho Allah. Yang keempat adalah jawazu ahdi zakati qahran, bolehnya mengambil zakat secara paksa. Ini kalau dia hamil dan di negara Islam. Di Indonesia ini nggak bisa, walaupun ada Basnas, walaupun ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Undang-Undang Zakat, tetap tidak boleh kemudian Basnas datang ke rumahnya orang kaya maksa kamu harus zakat. Nah, tidak boleh. Ya, jadi beda kondisinya. Nah, jadi ada undang-undang zakat, tapi tidak bisa memaksa orang supaya berzakat. Wah, kalau orang-orang berzakat semuanya ya luar biasa. Ya, itu duitnya Sahroni saja udah berapa miliar, ratusan miliar. Ya, belum uya-uya, belum ekopatriot,
belum nanti Raffi Ahmad dan sebagainya, itu luar biasa. Yang keempat, jawazu akhdhi zakat. Oh ya tadi. Jadi ini boleh memaksa itu kalau itu negara Islam dan yang memaksa adalah pemerintah. Jadi ambil zakat itu. Karena ambil zakat itu memang orang yang diangkat oleh pemerintah. Yang kelima, tahrimul uqubati bi akhdil mal li'anna hurmata mal muslim itu adillatuhu qat'iyatun. Jadi diharamkan menyangsi dengan mengambil harta tadi. Jadi karena kemuliaannya harta mukmin itu adillatuha, yaitu dalil-dalilnya hurmah qat'iyatun yang bersifat qat'i. Qat'i itu artinya yang clear. Jadi nas yang qat'i berarti nas yang jelas, ya. Kayak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Oh itu nasnya jelas qat'i. Kemudian aqimis shalah, dirikanlah salat qat'i. Kemudian kalau tadi puasa, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumussyiyam, puasa. Kemudian zakat banyak, aqimus shalah wa atuz zakat, aqamas shalah wa atuz zakat, yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat, dan seterusnya. Jadi nasnya qat'i. Nah, makanya kalau nasnya qat'i itu semuanya sepakat, katanya tentang sholat 5 waktu itu semua a'imah itu sepakat bahwa wajib sholat 5 waktu. Tidak ada pendapat yang kemudian membolehkan sholat tidak 5 waktu. Kecuali mazhab yang sesat, karena itu adalah qat'i. Nah, wajib sholatnya itu qat'i, tapi kontennya, isinya itu banyak yang dzanni, banyak yang dzanni. Makanya mulai dari takbir takbiratul ihram, kemudian doa iftitah. Doa iftitah itu boleh kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh juga yang Allahumma ba'id baini wa bainika kama ba'adta, itu dan seterusnya. Kemudian nanti masalah bismillah dalam Fatihah, ada yang berpendapat bismillah bagian dari ayat Fatihah, kemudian ada yang berpendapat bukan, ya, bahwa yang disebut dengan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang itu mestinya Fatihah, hanya cara ngitungnya beda-beda, ya, gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Fatihah itu termasuk bismillah termasuk ayat, salah satu ayat dari Fatihah. Itu adalah bismillah. Kemudian setelah itu beda lagi, apakah memang orang itu harus, apakah Fatihah itu merupakan rukun dari sholat, ini juga beda pendapat. Kalau dalam mazhab 3 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali termasuk rukun. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak, orang itu wajib tapi bukan fardu. Nah, gitu. Kalau wajib itu kewajiban yang tidak nasnya tidak qat'i. Jadi orang boleh tidak baca Fatihah, baca 7 ayat yang lain boleh saja. Kemudian tadi, apakah
bismillah itu termasuk Fatihah apa tidak? Ini ulama macam-macam pendapatnya. Makanya kalau ada orang ngimami nggak pakai bismillah, ya mungkin mazhabnya mazhab yang lain, mazhab Abu Hanifah, apa mazhab Malik. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk hitungan Fatihah, hitungan dari Fatihah bismillah. Hanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibaca secara jar, kalau dalam mazhab Hambali dibaca sir, seperti itu. Jadi bedanya orang-orang dahulu itu ya karena orang-orangnya sudah levelnya mujtahid semuanya, jadi boleh saja berbeda pendapat. Nah kalau panjenengan atau kita semuanya ini yang baru mengikuti pendapat, kok mau menentang Imam Syafi'i, menentang Imam Malik, menentang itu loh, apa namanya, jaluk pirang perkara. Orang sekarang kok mau udah mazhab-mazhaban itu terus bagaimana ya? Baca Quran aja nggak lancar, mau nggak mazhab-mazhaban orang sekarang ini aneh-aneh gitu sekarang.